Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Siska Mahayati akan berbagi materi tentang berbagai macam hal, yaitu yang pertama adalah yang paling penting itu adalah tentang gimana caranya kita berhemat. Ya, berhemat dengan kondisi apapun, pandemi atau apapun, ya kita harus hidup hemat. Karena itu untuk diri kita sendiri. Nah, karena kita berhubungan dengan uang-uang, hari ini kita akan menggunakan hand sanitizer ya. Dimanapun kita berada, apalagi berhubungan dengan uang, kita harus selalu memakai hand sanitizer untuk kepentingan diri kita sendiri. Oke, yang pertama, ketika kalian itu mendapatkan uang Rp 100.000 atau mendapatkan hasil penjualannya itu 100.000, bagaimana cara mengelolanya? Misalnya nih, kita mendapat uang jajan Rp 100.000 untuk digunakan per minggu, atau di hari ini kita mendapatkan untung 100.000, bukan untung sih ya, kita mendapatkan duit atau uang 100.000 dari hasil penjualan kita, itu kita apakan aja. Contoh ini ya, 100.000, dua uang ini adalah uang 100.000. Nah, ini adalah contoh-contoh sedikit. Nah, dari uang Rp 100, anggap aja ini uang Rp 100 ya, saya dekatkan ke kamera Rp 100 ya kita anggap. Terus ini dimasukkan kemana aja agar bisa berhemat. Jangan lupa kalian harus membuat amplop-amplop atau menyediakan dompet-dompet kecil seperti saya ini, dompet-dompetnya ya. Ini salah satu dompet-dompet saya. Itu untuk memisahkan antara uang-uang yang harus memang ditabung atau uang yang tidak ditabung. Oke, uang 100.000 tadi itu akhirnya dimasukkan ke dompet modal ya. Jadi ketika kita mendapatkan uang 100.000 ini untuk pengusaha ya, kita untuk pengusaha dulu. Nah, ketika mendapatkan uang Rp 100.000, yang kalian lakukan adalah memasukkan uang 30.000-nya, dikurangin ya, 100.000 dikurang 30.000 ya ke dompet modal ya, 30.000. Nah, ini adalah dompet modal. Nah, modal ya. Tuh. Jadi tinggal berapa uangnya? Oke. Tinggal berapa uangnya? Kalau 100.000 dikurang 30.000 berarti tinggal 70.000 ya. Setelah itu uang 70.000 lagi dimasukkan lagi ke dompet ini. Uang makan sehari-hari, anggap saja 50.000. Ya, uang makan sehari-hari ya, anggap aja 50.000. Berarti uangnya sisa berapa? Sisa ya 20.000. Oke, habis itu masukkan ke uang keperluan mendadak nih, yaitu 10.000. Oke, setiap hari itu ya harus konsisten dilakukan. Kita jangan malas. Ketika kita memakai salah satu uang di situ, dompet-dompet tadi, itu harus kita kembalikan. Anggap saja kita sedang meminjam dan hari itu juga harus balik. Ya, maksimal besok itu harus balik ke dalam dompet-dompet tersebut. Jangan lupa untuk melakukan kedisiplinan untuk uang-uang kita tadi. Lalu tinggal berapa uangnya? Masih ada sekitar 10.000. Oke, kita hidup itu butuh hiburan ya. Contohnya kayak saya suka nongkrong. Ya, saya suka nongkrong seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya nongkrong. Ya, itu kan butuh biaya ya, butuh uang. Nah, itu harus kita siapkan juga. Contohnya nih, masukkan 3.000, Rp 3.000 ke uang hiburan ya. Anggap aja ini dompet hiburan ya. Dompet hiburan. Nah, ini hiburan Rp 3.000. Nah, dompet hiburan yang ini Rp 3.000 ya. Ini ya, Rp 3.000. Ya. Kok kecil banget sih 3.000? Jadi apa itu loh? Kalau dikalikan 1 bulan berapa? Nah, jangan sampai kita salah ya dalam mempersepsikan. Dan kita harus memanage seberapa kita mengeluarkan uang untuk kita nongkrong dan nongkrongnya di mana. Kalau mau nongkrong di kafe, belilah produk-produk di kafe itu yang harganya tidak lebih dari budget kita. Itu harus bisa konsisten dan komitmen. Habis itu, tadi uang itu 100.000 ya, masih ada sekitar 7.000. Nah, 7.000 tadi itu masukkan ke dalam uang untung, yaitu uang tabungan. Nah, 7.000 dikali 30 hari atau 26 hari udah berapa? Ya, itu yang kita masukkan ke dalam uang untung. Nah,
Ya, uang untung itu adalah uang uang tabungan kita. Nah, itu kalian terserah mau simpan di bank, mau simpan di rumah, tapi kalau saran saya sih kita simpan di bank. Agar apa? Agar terkondisikan. Uangnya tidak dipakai semuanya. Misalnya tadi 7.000 dikali 30 hari aja sudah 210 ya. Jadi setiap bulan kalian bisa menabung 210.000. Yes, 210.000 itu kayaknya kecil, 7.000 aja kok sisanya dari 100.000. Tapi kalau kalian konsisten nih 210.000 ya hasilnya. Nah, ini kalian kalau konsisten selama setahun berapa? Jangan mikir kecilnya, tapi kalian komitmennya. Ketika kalian memakai uang yang ada di dalam dompet-dompet itu, kalian harus bisa konsisten untuk mengganti dengan uang lain, ya. Dengan uang lain. Misalnya nih kalian masukkan modal ini tadi, ya uang yang kalian dapatkan 100.000 ini kalian harus bisa otak-atik di situ. Gimana caranya kalian mengganti dengan uang pribadi kalian yang ada? Nah, itu. Jadi harus komit dan konsisten. Uang ini tadilah yang diputar. Misalnya tadi kalian belanja harusnya 50.000, ternyata kalian bisa membeli barang, maksudnya uang makan itu cuman kalian beli 30.000. Nah, berarti masih ada 20.000. 20.000-nya tadi itu kalian masukkan ke dalam uang lain. Maksudnya misalnya kalian memakai uang di uang makan atau memakai uang di uang kebutuhan mendadak. Nah, itu tinggal kalian ganti dengan uang kelebihan tadi kayak gitu. Jadi uang pribadi. Jadi begitu caranya kalian mengkoordinir keuangan kalian. Nih, uang makan yang harus 50.000 bisa jadi 30.000, bisa ya, tinggal kalian mau hemat apa enggak. Nah, itu untuk kalian sendiri. Ketika kalian tidak bergaya hidup hemat, ya nanti yang kalian rasakan di hari tua, kalian tidak punya tabungan, kalian tidak punya apapun, uang kalian habis begitu saja. Nah, kalau misalnya membantu orang tua, itu harus juga dibikin dompetnya. Berapa per hari kita akan membuat sebuah uang itu bisa kita masukkan ke dalam dompet-dompet itu, kita sisihkan, atau amplop-amplop ini kita sisihkan, ya uang untuk membantu orang tua per hari saya bisa mengumpulkan berapa itu. Jadi seperti itu. Kalau kalian dikasih uang bulanan sama orang tua, nah berarti dari bulan itu kalian harus bagi lagi dalam dompet-dompet atau amplop-amplop tersebut. Begitu cara saya untuk mengelola keuangan. Saya harus bayar wifi, saya harus bayar pegawai, saya harus bayar semuanya, ya harus bayar bensin dan sebagainya itu dari uang-uang itu, yang mana uang itu saya koordinasikan dalam sebuah rekening, ya tabungan. Jadi tidak di satu ATM atau di satu buku tabungan. Nah, buku tabungan itu tidak boleh diotak-atik, ya. Bahkan saya punya tabungan yang tidak ada ATM-nya, jadi akan agak sulit untuk mengambilnya. Jadi mohon maaf ya, itu cara saya. Jadi tabungan di Mandiri itu selalu habis setiap bulannya karena itu untuk uang keseharian. Jadi seperti itu cara saya mengelola keuangan. Belajar hemat, belajar untuk tidak selalu hemat lah. Yang menggunakan uang itu untuk tepat guna. Jadi jangan sampai salah untuk melakukan pengiritan uang, ya. Seperti itu dari saya. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar dan bisa menghubungi saya di YouTube ini, ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.